Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya, yang membahas mengenai hal-hal seputar hukum, permasalahan-permasalahan seputar hukum, pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi dan masalah-masalah hukum serta solusinya. Dan untuk kali ini saya akan membahas seputar tanah ya, tidak membahas seputar pengadilan, karena saya pikir itu cukup. Untuk kali ini saya akan membahas pertanyaan ya mengenai ketika tanah Anda digunakan sebagai trotoar atau pelebaran jalan, itu bagaimana statusnya? Apakah ada ganti rugi ataukah tanah itu menjadi milik negara tanpa adanya ganti rugi atau bagaimana ya? Untuk menjawab hal tersebut kita harus mengulas dari awal terlebih dahulu. Jadi bagaimana status tanah Anda tersebut? Kalau hak milik sudah dijelaskan di Undang-Undang Pokok Agraria, disebutkan hak milik adalah hak terkuat ya dan terpenuh ya, dan di dalam hak milik tersebut juga ada namanya fungsi sosial. Jadi di atasnya hak milik sebenarnya masih ada fungsi sosial. Jadi ketika fungsi sosial tanah tersebut digunakan untuk keperuntukan fungsi sosial, jadi tanah tersebut harus diberikan. Jadi selanjutnya untuk pembebasan tanah untuk kepentingan umum itu juga sudah diatur ya sebenarnya bagaimana prosedurnya. Sekarang udah jelas sekali bagaimana prosedurnya untuk pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Jika memang tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum, misalnya jalan tol atau kereta api atau untuk kepentingan umum apapun itu, pasti ada yang namanya ganti rugi. Untuk regulasinya dan aturannya itu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ya, di sini dijelaskan bagaimana tata cara untuk pembebasan tanah tersebut, bagaimana tata cara ganti ruginya, dan bagaimana jika pemilik tanah tidak mau menerima ganti rugi tersebut. Karena pada dasarnya setiap tanah itu melekat kepentingan sosialnya, fungsi sosialnya ya. Walaupun itu dimiliki hak apapun, walaupun itu adalah hak milik, hak paling kuat kan adalah hak milik. Walaupun itu hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai, hak apapun, walaupun itu hak milik, ketika tanah tersebut diminta sebagai alat untuk kepentingan umum ya, atau untuk fungsi sosialnya, maka tanah tersebut tetap harus diberikan. Dan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ya, tentang bagaimana pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum, di situ dijelaskan ya, ketika tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum maka harus ada ganti ruginya. Untuk ganti ruginya nanti disesuaikan dengan sesuai dengan mediasi saja. Biasanya untuk mediatornya itu nanti ada mediasi terlebih dahulu, maunya berapa dan seperti apa, karena biasanya untuk pembebasan tanah untuk kepentingan umum ini tidak hanya satu lahan saja, biasanya banyak, langsung satu kawasan, satu wilayah, satu desa atau satu kelurahan, biasanya nanti kesepakatan bersama tanahnya di ganti rugi atas hasil dengan harga berapa, per meternya berapa, seperti itu. Namun ketika pihak tersebut, ada salah satu pihak tidak menyetujui dengan harga tersebut, sudah ditentukan di undang-undang ini, maka untuk uang ganti rugi akan dititipkan di pengadilan, entah diambil atau enggak, intinya sudah berdasarkan putusan pengadilan bahwa tanah tersebut berhak dan boleh untuk diperuntukkan untuk kepentingan umum, maka bisa langsung dikerjakan ya. Misalnya langsung digusur kalau ada rumahnya, kalau ada lain sebagainya, misalnya ada bangunannya, boleh langsung digusur. Dan untuk ganti ruginya sudah dititipkan di pengadilan kalau misalnya tidak sesuai atau misalnya tidak menyetujuinya, itu intinya ya. Jadi apakah ketika tanah saya digunakan untuk sebagai trotoar pinggir jalan itu akan ada ganti ruginya atau enggak? Yang pertama harus ada analisisnya terlebih dahulu. Rumah Anda itu sesuai dengan IMB atau tidak, izin mendirikan bangunan atau tidak. Untuk izin mendirikan bangunan, karena ada aspek-aspek yang harus dipenuhi, biasanya garis padan jalan, garis padan bangunan, garis padan danau, garis padan sungai, biasanya kan ada. Misalnya ketika jalan tersebut jalan protokol, jalan antar provinsi atau jalan nasional, itu kan ada ketentuannya berapa meter dari koordinat titik jalannya, dari tengah-tengah jalannya itu pun ada hitungannya. Jadi membangun rumah seperti itu, jika memang sudah sesuai hal tersebut, jika memang sudah semuanya sesuai, saya yakin untuk tanah tersebut pasti akan memperoleh ganti rugi. Namun ketika Anda memang membangun terlalu ke depan, atau misalnya Anda membangun
tidak mematuhi protokol garis sepadan jalan yang harusnya jaraknya dari titik tengah jalan itu 10 meter, Anda bangunnya trotoarnya dipakai, itu pasti akan digusur dan juga tidak akan ada ganti rugi akan hal tersebut. Oke? Jadi untuk kesimpulannya, di atas hak milik, setiap tanah hak milik itu memiliki melekat fungsi sosial. Jadi ketika digunakan untuk fungsi sosial itu pasti harus diberikan ya. Sudah ada prosedurnya bagaimana pembebasan tanahnya. Jika itu memang hak Anda dan sudah sesuai prosedur, pasti akan ada ganti ruginya. Namun ketika memang tidak mendapatkan ganti rugi, berarti memang ada yang salah. Mungkin Anda tidak sesuai dengan garis padan jalan, garis padan bangunan, atau garis padan sungai, misalnya Anda di pinggir sungai, atau garis sepadan danau, misalnya Anda rumahnya di pinggir danau, seperti itu. Oke, saya pikir itu cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.